daripada isi yang ada di dalam magma. Kemarin kita juga udah belajar bagaimana hubungan antara viskositasnya, komposisinya, dan juga temperatur dan kandungan volatilnya, atau yang paling banyak adalah airnya di sini. Bentar. Kepencet. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yang kristal. Kalau yang kemarin kita bahas tentang silikanya, bagian yang liquid dan juga volatilnya nih. Ini adalah yang bagian kristalnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa magma itu ketika dia terbentuk, itu kan dia suhunya tinggi ya. Dan pada perjalanannya menuju ke permukaan bumi, pada perjalanannya menuju ke fase di mana dia bisa dikeluarkan dari dalam dari bawah permukaan bumi menuju ke atas permukaan bumi, itu dia mengalami yang namanya penyimpanan ya. Jadi dia akan di-storage dulu, kemudian dia akan mengalami migrasi dan sebagainya. Nah, selama proses perjalanannya itu, dia akan mengalami penurunan suhu. Nah, ketika kita punya cairan yang kemudian cairan itu didinginkan sampai dia sampai ke titik bekunya, maka material ini akan membeku. Atau kalau di bahasa kristalnya dia akan terjadi kristalisasi. Jadi di sini bilang bahwa magma have begun crystallize long before they are erupted. Jadi magma itu dia mulai untuk terkristalisasi, mengkristal sangat lama sebelum dia akhirnya tererupsi. Dan ya seperti ini ya. Jadi misalkan ada magma dengan komposisi A dengan suhu 1200 derajat Celcius. Nah, ketika suhunya itu dia turun, maka di sini dia akan mulai untuk terkristalisasi. Di mana yang terkristalisasi duluan adalah material-material yang dia ada kalau di Derek Bound itu ada di bagian atas ya. Jadi bagian olivin, piroxene, amfibol. Ini magma-magma yang dia sifatnya mafic atau basa. Semakin turun suhunya, maka dia akan bertahap. Maka dia akan bertahap untuk mengkristal lagi yang lainnya. Jadi mineral-mineral yang lain dari olivin, piroxene, amfibol, dan seterusnya. Kita udah belajar itu tentang jarit bawaan ya. Itu akan secara berurutan untuk mengkristal. Sehingga magma yang ditinggalkan akan punya komposisi yang berlainan. Jadi kalau kita punya ada kandungan ya warna kuning ini, kemudian warna hijaunya kita ambil, kemudian warna coklatnya kita ambil, warna apa ini, abu-abu atau putihnya itu kita ambil, maka hanya menyisakan magma liquid yang dia warnanya pink ini. Jadi pada akhirnya magma yang tersisa adalah magma-magma yang dia cenderung lebih asam daripada magma yang sebelumnya. Jadi kita punya di sini, ya ini awalnya mafic ya, kemudian ini kristal-kristal yang dia terbentuk, maka dia akan terjatuh, dia akan eee, mengendap di bawah di bawah daripada dapur magma. Proses ini kita sebut sebagai crystal settlement. Jadi proses di mana dia kristalnya mengalami settle itu dia sudah dia udah stabil, dia udah settle itu apa ya, settle itu dia diam di situ. Nah,
pada suatu saat, pada keadaan tertentu, di mana dapur magma ini dia punya supply lagi dari bawah, dia ada supply tambahan magma, tambahan liquid dari bawah, dan suhunya juga naik lagi, maka yang awalnya mineral-mineralnya itu dia ada di sini, yang mafic ini, yang dia udah tersettle, yang dia udah terendapkan di sini dia akan mulai meleleh lagi. Sehingga di sini akan ada proses bagian atas itu dia lebih felsic, sedangkan bagian bawahnya dia lebih mafic hasilnya. Proses ini kita sebut sebagai diferensiasi. Jadi dari magma yang dia awalnya mafic ya, kemudian di sini dia terjadi perlapisan, dia terjadi penurunan suhu, kemudian dia mengkristal, yang mafic jatuh, kemudian kalau yang jatuh ini dia mengalami pelelehan lagi, maka magmanya juga akan mengalami perlapisan lagi. Jadi ada gradasinya. Bagian bawahnya dia yang mafic, bagian atasnya dia yang felsic. Oke, seperti ini. Yang di sini dibilang yang pertama adalah loss of olefin or pyroxene by crystal settling. Sehingga bagian atasnya dia lebih felsic. Nah, akhirnya dia jatuh. Kemudian proses kedua adalah partial melting daripada country rock-nya, jadi host rock-nya, bagian dapur magmanya ini dia mengalami asimilasi kalau kita bilang ya. Yang ketiga adalah partial or complete melting of xenolith makes the magma more felsic. Jadi kalau ada batuan-batuan yang dia terkandung di dalam dapur magmanya, kemudian dia jatuh ke dalam magmanya, itu maka dia akan lebih felsic. Jadi bagian atasnya itu dia ditambahkan felsic lagi. Ini more felsic, ini more felsic, dan ini more felsic lagi. Sedangkan bagian bawahnya itu dia mengalami settling tadi. Jadi kristal-kristal yang dia ada di bawah ini, dia akan terlelehkan lagi. Dia mengalami possible remelting, sehingga magma bagian bawah itu dia akan lebih mafic. Sehingga di sini akan ada perlapisan magma kayak gini ya. Ini yang kita sebagai diferensiasi ya tadi. Bagian bawahnya dia mafic, bagian tengahnya dia intermediate, dengan bagian atasnya dia yang felsic. Proses ini tadi, crystal settling atau ya kristalisasi sebagian, ini kita sebut sebagai fractional crystallization. Jadi ketika ada magma yang dia kandungannya beragam, heterogen, ada sebagian yang dia mengalami kristalisasi. Ini kita sebut sebagai fractional crystallization. Jadi kalau kita rangkum ya, ini udah aku bahas juga di batu buku kan kemarin. Jadi pertama adalah proses diferensiasi. Kemudian ada proses asimilasi. Jadi kedua proses ini adalah proses-proses yang dia bisa mengubah internal daripada magmanya. Dan juga ya kalau dia ketemu dengan magma lain, dia bisa mengalami mixing, dia bisa bercampur dengan magma yang lain. Oke, ini sudah ditulis atau dicatat? Ya, ini ada terminologi ini ya, xenolith. Jangan lupa. Xenolith ini adalah bagian daripada
dapur magma, ini bagian daripada country rock, bagian daripada host rock ya. Batuan sekitar dapur magma yang dia masuk ke dalam magma utama. Jadi misalkan di sini adalah batuan, awalnya di sini adalah misalkan batuannya adalah batuan basalt misalkan. Jadi di sekitar sini adalah batuan basalt. Kemudian di sini yang diterobos oleh magma ini. Sebagian daripada batuan basalt itu dia runtuh, kemudian dia masuk ke dalam liquid ini, magma ini yang baru. Sehingga kalau di kemudian hari, seluruh daripada dapur magma ini, misalkan di sini apa namanya, batolitnya itu dia mengalami pembekuan, dia menjadi batuan beku intrusif, maka sebagian tekstur daripada basalt itu bisa aja terkandung di dalam batuan yang dia baru terbentuk di sini. Misalkan di sini ada bentukan granit ya, ini granit bagian atasnya. Kemudian di sini ada beberapa pecahan-pecahan yang kita sangka dia adalah basalt. Yang kita identifikasi di sini beda banget dengan yang bagian yang lain. Ini kita sebut sebagai relic tekstur. Relic. Iya. Misalkan basaltnya dia basalt porphyrovanitic misalkan. Sedangkan granit kan berarti dia granitnya yang vaneritic. Jadi bagian sininya, bagian lainnya dia besar-besar kristalnya, sini malah dia campuran dan cenderung kecil. Ini bisa aja kayak gini. Ini adalah tekstur relic. Jadi bagian ini kita sebagai xenolith. Jadi batuan asing, batuan yang bukan daripada batuan ini yang dia masuk ke sini. Atau kalau di hukum geologi ini juga bisa kita masukkan ke dalam salah satu jenis daripada inklusi ya. Jadi kita punya batuan ini dulu, kita punya batuan xenolith dulu, baru kemudian kita punya granitnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian selain daripada kedua hal tadi, ada kristal sama silika yang terkandung di dalam magma. Di sini magma itu juga punya kandungan volatil atau bahan yang dia mudah menguap. Atau gampangnya di sini adalah gas ya. Meskipun gas ini bisa dalam fase gas-gas maksudnya di sini adalah unsur-unsur yang dia cukup ringan untuk kalau di suhu ruangan itu dia jadi gas maksudnya. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau dia dalam suhu yang abnormal, dalam suhu yang tinggi atau dalam tekanan yang tinggi, itu dia bisa berubah menjadi cairan ataupun bisa berubah jadi padatan misalkan kalau dalam suhu yang rendah misalkan. Nah, itu dia juga bisa terkandung di dalam magma. Jadi ada kandungan-kandungan volatil, kandungan benda-benda yang dia mudah menguap, maksudnya begitu. Ya, di sini dibilang bahwa kandungan volatil ini di sini dihasilkan dari aktivitas-aktivitas dari dalam mantel bisa aja ini most from the mantle. Jadi yang paling banyak adalah dari mantel sendiri, kemudian subducted slab, jadi dari slab yang masuk sendiri, kemudian dari hidrosfer. Maksudnya adalah ketika ada air meteorit ini ya. Jadi kalau kita belajar kemarin di divergensi misalkan. Ini dia ke sana, dia ke sana. Nah, jadi di sini air lautnya ini bisa masuk ke dalam kerak samudra yang baru terbentuk, kemudian dia bisa menjadi bagian daripada volatil daripada magma yang dia baru terbentuk di tengah sini. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dari misalkan di sini dia
ini ya, ini ada penambang kayak gini, di sini ada magmanya. Nah, di sini dia punya patahan-patahan ataupun rekahan-rekahan, kekar-kekar yang dia bisa nyambung ke sini. Kemudian ini ada air meteorit. Jadi ada hujan yang dia cukup besar, dia cukup ya bisa masuk ke dalam sini dan mengganggu kandungan daripada magmanya. Ini kandungan daripada volatil. Nah, berapa volatil yang dia cenderung ditemukan, yang cukup sering ditemukan, adalah ini, ada sulfur dioksida, berarti SO2 ya, SO2, dioksida, kemudian hidrogen, ya hidrogen bebas ya ini, H2, kemudian H2S, ini SOX ya, SOX bisa SO, bisa SO2, tapi kalau sulfur dioksida berarti SO2 ya, ini H2, kemudian hidrogen sulfida, ini H2S ya, kemudian hidrogen fluorida, ini HF, dan juga karbon monoksida. Ya. Tetapi tetap ya, jadi kandungan-kandungan volatil yang terkandung di dalam magma, memang dia punya beberapa unsur-unsur yang punya senyawa-senyawa yang lain kayak gini. Tetapi yang paling utama, yang paling banyak porsinya adalah tetap yang H2O. Jadi gas-gas dari uap air itu dia yang paling banyak dikandung di dalam magma. Selain selain gas-gas ini. Jadi SO2, H2, H2S, HF, CO, CO2 dan sebagainya itu dia udah di fraksi yang kecil. Silakan dicatat. Itu tadi adalah kandungan volatilnya. Ya, kita masuk bagaimana magma itu dia mengalami migrasi. Sini dibahas why and how does magma rise through the lithosphere. Jadi bagaimana dan mengapa magma itu dia bisa naik ke litosfer atau melalui litosfer. Ya, pertama di sini kita tahu bahwa magma itu dia punya gravitational buoyancy yang dia negatif. Jadi dia densitasnya itu dia cenderung lebih rendah daripada densitas sekitarnya. Sehingga sesuai dengan hukum hidrostatis ya, prinsipnya Archimedes, maka densitas yang dia lebih rendah akan berusaha untuk naik ke atas, untuk mencari daerah dengan densitas yang sama dengan dirinya. Itu pertama, dan juga di sini bagaimana dia bisa memecahkan batuan-batuan yang ada di litosfer itu dengan cara memberikan tekanan ke batuan-batuan sekitarnya. Jadi ketika ada magma yang mau naik, di sini akan ada fracture-fracture yang dia terbentuk karena ketika magma itu dia naik, maka dia akan tadi ya, ketika dia mau naik, ketika dia punya densitas yang dia lebih kecil daripada sekitarnya, maka dia akan mau naik. Ketika dia mau naik, maka dia akan punya gaya apung kan. Nah, gaya apung ini cukup besar untuk bisa memecahkan batuan-batuan yang ada di atasnya, sehingga dia akan terbentuk sebagai ya patahan ataupun rekahan. Dan dengan caranya itu, di sini dia akan bisa masuk melalui rekahan-rekahan itu dan mencari
tetap naik ke atas, mencari nilai densitas yang dia lebih lebih kecil ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada 4 tahap ya di dalam, migrasi dan juga storage magma. Pertama di sini adalah melt production, jadi di sini adalah tempat di mana dia terbentuk tadi ya, terbentuknya. Kemudian di sini dia naik di mantel. Nah, di mantel di sini dibilang bahwa the mantle is mostly ductile and diapers appear. Jadi karena mantel itu dia ductile, dia lebih mudah untuk dibengkok-bengkokkan, dia lebih mudah untuk dideformasi, maka si mantel ini dia tidak akan banyak mengalami retakan dan dia malah menimbulkan adanya diapir. Jadi diapir ini adalah kalau kita bilangnya sama kayak pelam ya. Jadi daerah di dalam ini nih ya. Jadi kalau kita punya misalkan ini ada ada permukaan kayak gini, kemudian di bawahnya ada dikes ya. Jadi dikes itu juga bisa kita sebagai diapir ya. Ada dikes yang dia mau naik ke atas ini. Tapi dia belum bisa tembus ke permukaan. Ini kita disebut sebagai diapir. Jadi cairan yang dia mau naik ke permukaan itu disebut sebagai diapir. Cairannya bisa macam-macam, bisa berupa magma kayak gini, mantel ya, ya magma dari mantel, ataupun bisa kalau kita gabungkan dengan sedimentasi ya, berarti diapir ini juga bisa dari lumpur, bisa juga dari larutan garam dan sebagainya. Tapi karena kita bahas di vulkanologi, maka diapirnya adalah magma diapir ya. Oke, kemudian ketika dia tembus ke sini dia akan pecah-pecah. Di sini dia akan memecahkan material-material dari litosfer. Ini dia dalam fase transport namanya. Jadi dari dalam mantel, di sini dia terbentuk, naik ke atas ini, dia memecahkan litosfer. Kembali litosfer bisa pecah karena tadi gaya apung yang dia didorong dari bawah, yang dia disebabkan oleh adanya kenaikan magma, itu dia cukup kuat untuk bisa memecahkan litosfer. Dan ya di sini, the crust is mostly brittle. Kita kemarin juga belajar bagaimana litosfer itu dia sifatnya adalah brittle ya. Dia sifatnya rigid, tapi dia brittle. Jadi dia mudah pecah. Ketika dia kena gaya dikit, dia akan pecah. Dia akan retak. Nah, retakan-retakan ini akan menjadi jalan untuk magma itu dia bisa naik. Oke, begitu. Kemudian dia akan naik sebagai dikes. Jadi dikes itu kalau dia bentuknya udah ini ya, dia bentuknya udah cenderung vertikal ya. Kalau di sini kan dia cenderung masih lateralnya masih ada ya. Kalau di sini dia cenderung vertikal ke atas langsung sesuai dengan arah penjalaran daripada retakannya. Kemudian di sini dia akan di storage, disimpan sebagai dapur magma. Nah, ketika dia masuk ke dalam dapur magma ini tuh dia sudah cenderung untuk mengalami buoyancy yang dia netral ya. Jadi densitasnya itu dia cenderung sama dengan densitas sekitarnya. Tapi masih lebih kecil dari magmanya ya sebenarnya. Jadi dia belum cukup kuat untuk dia bisa tembus ke permukaan di sini, di magma storage. Jadi di sini dia kan kuat banget kan, di sini kuat banget, gaya apungnya naik ke atas sini. Nah, dia tersimpan di sini karena dia masih terhambat gitu ya. Dia masih terhambat untuk dia bisa naik ke permukaan. Baru kemudian dia akan ketambahan dengan faktor-faktor yang lain, misalkan di sini ketambahan gas-gas
ya material-material volatil atau kandungan daripada silikanya bertambah, maka dia akan punya gaya yang cukup kuat untuk bisa naik lagi ke atas menjadi sebuah eruption. Oke, mmm, mungkin aku tambahkan juga dikit ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, proses-proses di dalam mantel itu dia langsung melelehkan mantelnya kan. Di sini dia prosesnya adalah diapir. Jadi di sini nggak ada retakan atau retakannya dikit doang. Nah, sebenarnya ketika dia di litosfer itu dia langsung banyak retakannya. Dan di dalam sini dia juga banyak retakannya. Ini retakan, ini juga retakan. Dan tentu saja di sini juga banyak retakan ya. Kalau kita eee, shallow transfer ini, ketika dia mau naik ke atas ini, dia mau terjadi eruption, maka di sini juga banyak retakan-retakan. Sehingga kita punya klasifikasi daripada, iya, ketika ada retakan, maka di situ akan ada gaya yang dilepaskan. Nah, gaya dilepaskan ini akan diterjemahkan sebagai sebuah getaran, atau gampangnya di sini akan tercipta gempa. Ada 2 jenis gempa setidaknya ya, ada 3 ya, ada banyak sebenarnya, oke. Tapi kita punya kalau yang dia punya kemiripan dengan gempa-gempa yang dia dari, patahan, itu ada setidaknya 2, ada gempa vulkanotektonik A sama vulkanotektonik B. Gempa VTA itu adalah gempa vulkanotektonik yang dia dangkal. Sebaliknya kalau yang VTB berarti yang dia dalam ya. Sorry kebalik. Jadi yang VTA itu yang dia dalam, yang B itu dia yang dia dangkal. Kemudian kita juga punya, getaran harmonik ya, getaran tremor. Jadi ada tremor. Setidaknya ada 3 ini. Jadi ada VTA, VTB, sama tremor. Tremornya bisa macam-macam, bisa tremor harmonik, bisa tremor plasmodik dan sebagainya. Itu nanti, belum kita pelajari di sini. Itu secara singkat seperti ini. Jadi perjalanan daripada magma production, kemudian transport, storage, dan juga shallow transport and eruption. Seperti itu summary-nya. Kita lanjutkan ke sini, atau di sini mau dicatat dulu atau ditanyakan, silakan. Any question? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ke sini. Di sini dibilang pertanyaannya adalah how are magma chambers formed in the earth crust? Jadi bagaimana dapur magma itu dia terbentuk di dalam kerak bumi. Di sini ada setidaknya ada 2 ya. Kalau yang dia ada 2 kemarin, ada yang dia sifatnya, apa namanya, konkordan sama sifatnya diskordan kan. Jadi ada setidaknya dia yang sifatnya konkordan dan sifatnya ada yang dia diskordan.
Nah, yang dia diskordan, yang dia menerobos ya, yang dia memotong batuan-batuan sekitarnya, ini bisa terbentuk sebagai dike, batolit, kemudian lopolit ya dan sebagainya. Sedangkan yang dia konkordan itu yang dia sejajar dengan lapisan-lapisan yang ada di sekitarnya. Jadi contohnya di sini adalah yang seal kayak gini. Jadi kalau kita punya lapisan sedimen kayak gini, kemudian di sini ada magma yang dia mengintrusi yang sejajar dengan penjalaran lapisannya. Jadi sejajar dengan strike-nya ya, daripada si apa namanya, lapisan sekitarnya. Atau dia bentuknya bisa menyebar kayak gini, tapi dia cenderung untuk sejajar dengan lapisan sekitarnya. Ini lakolit. Nah, di sini bilang bahwa an intrusion, sebuah intrusis, contohnya adalah seal, can become a long life magma chamber only if it does not solidify. Jadi sebuah intrusi itu dia bisa menjadi magma chamber yang dia tahan lama, yang dia hidupnya lama gitu ya. Hanya ketika dia tidak membeku kan. So it needs regular magma supply. Jadi dia harus atau dia butuh untuk ada supply magma yang dia secara teratur. Dan di sini dibilang bahwa magma chamber is not just a place to store magma. Inside the chamber magma can change its composition through fractional crystallization. Jadi dia tidak hanya tempat untuk menyimpan magma, tapi dia juga bisa berinteraksi. Tadi kita udah bahas yang panjang tadi. Dengan cara menggunakan fractional crystallization. Ya, di sini adalah sebuah grafik yang dia menunjukkan seberapa lama untuk sebuah magma yang dia punya ukuran tertentu untuk dia bisa membeku. Atau ini adalah intrusi ya. Jadi berapa banyak berapa lebarnya intrusinya dalam meter di sini. Dan juga sumbu Y-nya adalah waktunya. Ya, di sini. Jadi bagian sumbu Y-nya adalah waktunya. Kemudian bagian ini adalah lebar daripada intrusinya. Nah, seperti yang bisa dilihat sini, semakin dia tinggi, semakin dia besar daripada intrusinya, maka dia akan semakin lama kan. Jadi sangat logis ya. Dan skalanya di sini, kalau kita lihat adalah skala logaritmik ya. Jadi ini 0,1, di sini 1 pangkat 10 pangkat 0 ya. Kemudian ada 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ini juga sama ya, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Ini skalanya logaritmik. Nah, kalau kita lihat di sini dia grafiknya adalah grafik yang dia linear. Jadi semakin tinggi atau semakin besar ininya, intrusion width-nya, ketebalan atau besar luas daripada intrusinya, maka dia akan semakin lama atau kurang gitu. Oke. Oke, kita masuk ke dalam magma storage dan juga migration. Nah, ini kita juga udah bahas kemarin ya. Jadi kita punya beberapa tempat yang dia punya gunung api, tetapi secara umum sebanyak 80% daripada gunung api di dunia itu adanya di Pacific Ring ini, Pacific Ring of Fire. Dan di Indonesia, kemudian di Pulauan Karibia,
Di sini ada di Afrika bagian timur, juga ada di apa ini? Laut Mediterania. Nah, selain itu, kita juga punya vulkan-vulkan yang dia tidak mematuhi hukum ini, jadi dia tidak pas ada di sini, misalnya di sini, di sini, yang dia ada di tengah-tengah daripada lempengnya, yang itu sebagai intraplate volcano. Di mana ini adalah zona hotspot. Zona di mana mantel plam itu dia bisa sampai ke permukaan dan dia bisa tembus sebagai sebuah volcano. Entah dia tembus sebagai volcano yang kalau tailnya ya, kalau yang bagian headnya kan kemarin kita lihat sebagai sebuah float basalt. Oke, di sini kita bahas pertama adalah rise of melt. Jadi bagaimana dia bisa naik ya. Melt of rock may then rise considerable distance through the surrounding rock as a diameter. Jadi dia bisa naik ke atas dengan jarak yang dia considerable dengan cara dia berbentuk sebagai diapir. Nah, ini adalah diapir ya. Secara definisi, diapir ini adalah salah satu jenis daripada geologic intrusion, in which a more mobile deformable material. Jadi yang dia lebih mudah untuk bergerak dan dia lebih ductile daripada sekitarnya sehingga dia bisa naik ke atas dan force untuk brittle overlying rock. Jadi yang dia bisa mendorong bagian atasnya yang dia brittle. Jadi kalau kita lihat di sini bagian diapir ini bisa terbentuk di sini, jadi berbentuk sebagai mantel plam kayak gini, ataupun bagian diapir ini terbentuk dari proses partial melting kayak gini. Yang kalau kita bicara tentang diapir, magma itu adanya di mantel. Baru dia akan tembus ke atas litosfer dan tadi dia terbentuk sebagai rekahan-rekahan. Nah, ya, di sini bilang bahwa transfer of heat from the diapir to its surrounding help reduce the viscosity of the immediately surrounding host material, but increase the viscosity of the diapir fluid. Jadi dengan adanya transfer panas, di sini bilang bahwa dari diapir ke lingkungan sekitarnya, ini bisa mengurangi viskositas daripada lingkungannya, tetapi meningkatkan viskositas daripada diapir fluidnya. Jadi kalau kita punya diapir di sini, kemudian dia masuk ke dalam litosfer, maka yang pasti di sini dia akan bertambah viskus. Di sini dia akan bertambah kental. Kenapa demikian ya? Karena dia bertambah, maka komposisinya akan bertambah kan. Komposisinya akan berubah. Jadi rasio-rasio daripada mineral-mineralnya di sini akan berubah di situ. Dan juga adanya transfer panas itu. Jadi gampangnya gini. Kalau kita punya air panas, kemudian kita tuangkan pada suatu material, maka panas daripada airnya itu dia akan ditransfer ke sekitarnya, sehingga air panas ini akan lebih susah untuk gerak. Lama-kelamaan, si air panas ini dia akan lebih susah untuk gerak daripada sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena dia tambah dingin kan. Kalau tambah dingin kan berarti dia densitasnya meningkat. Kalau densitasnya meningkat, berarti viskositasnya juga akan meningkat. Itu adalah pengaruh daripada transfer panas terhadap pergerakan magma, pergerakan diapirnya. Nah, seberapa cepat diapir itu dia bisa mengintrusi,
Ini di sini dibilang bahwa kecepatan daripada diapir itu bisa kita hitung dengan cara mengkalkulasi nilai daripada buoyancy force-nya. Jadi nilai gaya apungnya. Ini adalah gaya apung. Di mana gaya apung ini dia terusnya adalah seperti ini. Jadi 4/3 PR pangkat 3 ini adalah volume bolanya ya. Jadi kalau kita anggap sebagai diapirnya bentuknya bola ini. Kemudian dikalikan dengan G, ini adalah gravitasinya atau ya kecepatan gravitasi, dan juga delta rho. Delta rho ini adalah nilai perbedaan densitas yang atas sama yang bawah. Jadi kalau dia gerak kan berarti dia akan punya perbedaan densitas dari awalnya yang di bawah menuju nilai densitas yang dia lebih ringan di atasnya. Ini perbedaan densitasnya, dan gravitasi dikali dengan ini 4/3 PR pangkat 3. Itu adalah gaya apungnya daripada magma ini. Kemudian di sini kita punya D, ini adalah drag force atau ini adalah gaya gesek, gaya hambatnya. Gaya hambat yang dia mencegah si magma itu dia bisa naik ke atas. Dimana di sini rumusnya adalah 6 P ini mu ya, dikali dengan R kali dengan U. Bentar. Ya, di sini kita punya R, itu dia adalah jari-jari daripada magmanya ya. Jadi jari-jari daripada diapirnya, bentuk diapirnya kayak gimana. Kemudian kita punya nilai mu itu. Bentar, ini apa ya namanya? Ya oke. Bukan mu namanya. Apa aku lupa. Aku lupa sebutannya. Tapi ini adalah nilai viskositasnya. Jadi ini adalah nilai viskositas daripada diapir yang dia mau naik ke atas. Sama dikalikan dengan U-nya. Di mana U-nya adalah kecepatan si magma itu dia bisa naik ke atas. Jadi antara gaya apung dan juga gaya drag itu dia saling bertolak belakang ya, saling menghambat. Yang buoyancy force-nya itu dia mau naik ke atas, sementara si drag force-nya dia untuk mencegah si diapirnya itu dia bisa naik ke atas. Iya betul ya. Kalau yang ini drag force itu dia 6 P ini apa? Ini apa ya bacanya? Aku lupa. Bentar. Big letter. Itu eta ya. Eta. Ya bacanya eta itu. Ini dia melambangkan viskositas daripada magmanya, diapirnya. Dikalikan dengan jari-jarinya sama kecepatan magma itu dia bisa naik ke atas. Di mana kecepatan daripada magma itu dia bisa naik ke atas ini disimbolkan dengan huruf U ini. Rumusnya adalah R kuadrat dikalikan dengan G delta rho dibagi dengan 3 eta. Itu eta ya. Nah, ya kalau di sini dibilang bahwa for the diameter head of large mantle hotspot plum. Jadi kalau kita punya mantle hotspot plum, jadi ada mantle plum yang dia besar, R-nya bisa sampai 400 km. Jadi jari-jari daripada diatirnya itu dia bisa sampai 400 km. Sehingga kecepatannya itu sekitar 0,3 meter per tahun. Jadi tiap tahunnya itu dia bisa naik 0,3 meter. Sementara
tipikal daripada subduction zone, diaper yang dia ada di subduction zone. Sini dia dikatakan punya radius di sekitar 5 km. Jadi R-nya cuma 5 km sehingga kecepatan naiknya itu dia hanya sekitar 0,25 mm per tahun. Tentu saja ini dia beragam ya, tergantung pada ini nilai R-nya, kemudian nilai densitas awalnya dia berapa, kemudian di sini dia tujuannya berapa, dan juga viskositasnya. Ini adalah kecepatan diaper itu dia bisa naik ke permukaan. Silakan mungkin ada yang ditanyakan atau mau dicatat terlebih dahulu. Nah, di sini diaper itu dia bisa berkembang menjadi dike. Sini dia bisa menjadi dike ya. Dari yang tadi diaper itu dia ada di mantel. Nah, di sini dia akan bisa berubah menjadi dike, tapi sebelum itu, sini dia akan sementara stop. Di sini dia akan sementara stop rising di bawah atau di dasar daripada continental crust. Jadi kita punya ini, misalkan ini adalah ada continental crust, di sini ada apa namanya oceanic crust, di sini adalah yang mantelnya. Nah, ini ada diapirnya, dia naik ke sini, dia naik juga ke sini. Ini bentuknya masih diapir. Nah, di bagian continental crust, di sini dia akan terhambat sebentar. Jadi dia akan mengembang ya. Jadi dia akan melebar ke bagian kanan kirinya. Kenapa demikian? Karena di sini dia ini ya, mengalami neutral buoyancy level. Jadi antara densitas daripada diapir dengan densitas daripada bagian atasnya itu dia hampir sama. Jadi dia nilai 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 densitasnya, nilai massa jenisnya itu dia hampir sama. Sehingga kalau kita punya nilai densitas yang dia hampir sama, maka di sini dia juga kecil ya. Kalau delta rho-nya itu dia kecil, maka gayanya itu dia kecil juga untuk naik ke atas. Maka yang paling kita bisa lakukan untuk dia bisa naik ke atas adalah menambah R-nya kan. Jadi dia akan bertambah besar. Ini tadi. Kalau delta rho-nya itu dia kecil, kalau dia perbedaan densitas antara diaper yang mau naik dengan continental crust yang ada di atasnya itu dia hampir mirip densitasnya, maka dia akan membesar. Ya, force-nya akan kecil kan berarti. Force-nya akan kecil, sehingga cara satu-satunya adalah kita menambah besarnya, menambah volumenya. Sehingga di sini dia akan membesar ke arah lateral. Sampai pada akhirnya dia bisa memecahkan continental crust yang ada di atasnya sampai dia bisa retak-retak jadi fracture. Jadi perjalanannya terhambat di situ, tapi dia harus menemukan cara dengan meretakkan continental crust-nya. Oke.
Nah, ya di sini ya. Di sini ada tabel yang mengatakan the influence of density of magma and the thermal setting. Itu dia control the density structure of the crust and mantle and how close to the surface magma can rise as function. Oke. Oke, ini adalah yang di Oceanic Island Volcano, ini adalah tipikal continental crust. Nah, kalau kita punya ini ya contohnya yang di sini misalkan, ini kedalaman daripada dapur magma yang di bagian bawahnya, jadi continuous magma pathway. Jadi ini adalah kedalaman daripada dasar apa namanya? Ini dasar ini maksudnya ini ya. Jadi dasar daripada dapur magmanya, sorry bukan dapur magmanya. Ini adalah dari melt production-nya. Dari mana dia terbentuk ya. Oke. Kemudian ini adalah depth below surface of shallowest dike top. Ini adalah kedalaman di bawah permukaan daripada dike yang paling dangkal. Jadi dari beberapa magma, dari beberapa kasus dike ya, diepirism itu dia dicatat ya, dicantumkan. Kemudian di sini dilihat dari mana dia awal pembentukannya. Jadi kalau pembentukannya dia di 9 kilometeran, kemudian di sini dia magma densitas magmanya adalah 3.000 kg per meter kubik, atau di sini dia adalah magmanya mafic ya berarti ya. Magmanya mafic. Maka di sini dia nggak bisa nyampe ke permukaan. Di sini dia nyampe ke 1 km, 1,24 km ke permukaan, di bawah permukaan. Ini ya, gampangnya nih. Jadi dari sini ke sini itu berapa kilometer? Sorry, ini nih. Kedalaman daripada dapur magmanya, kedalaman daripada melt production-nya ini misalkan dari sini ke sini, itu di misalkan 9 km, maka dia hanya bisa tembus sampai ke kedalaman kurang lebih 1 km. Jadi dari sini ke sini itu hanya 1 km aja. Dia akan berhenti di situ. Nah, beda kalau dia magmanya felsic di sini. Kalau dia magmanya felsic, maka dia akan cenderung naik lebih atas lagi. Yang dari sini. Ini 0,38. Berarti yang awal di sini 1 km, di sini bisa naik sampai ke hampir menembus ke permukaan. Jadi dia kedalamannya sekitar 400-an meter. 380 meter. Nah, semakin dalam dapur magmanya, semakin dalam dari base daripada dapur magmanya ini, maka dia akan semakin jauh untuk bisa naik ke permukaan. Di sini dia kalau batasnya, kalau yang Mavic ini dia ini ya, batasnya adalah 21 km kalau di Oceanic Island. Kalau yang di Velsic itu dia bahkan dari nilai 10 kilometeran aja, 10,7 kilometeran aja, itu dia sudah bisa naik ke permukaan. Itu kalau yang di Oceanic Island Volcano. Jadi yang ini tipikal daripada subduksi antara ocean. Oke. Kenapa demikian? Ya, karena Mavic itu dia lebih berat ya. Mavic itu dia punya densitas yang lebih tinggi. Sehingga yang tadi, nilai densitas ini itu dia mirip dengan densitas daripada kerak di sekitarnya. Sehingga dia tidak punya gaya yang cukup kuat untuk dia bisa naik ke atas. Sementara yang di sini, yang Velsic itu dia punya densitas yang lebih ringan. Sehingga dia akan bisa untuk menerobos ke permukaan. Karena daerah sekitarnya kan dia lebih basah gitu ya. Dia lebih tinggi densitasnya dari sekitarnya lebih tinggi densitasnya daripada si magmanya. Nah, yang kedua di sini adalah yang tipikal continental crust. Kalau dia ada di continental crust.
Nah, kita lihat di sini, ini udah ada perbedaan ya. Di sini dia 9 sampai 21. Nah, di sini di continental crust tipikalnya adalah mulai dari 35 di sini. Jadi 35 km dapur magmanya itu dia punya kedalaman sampai 35, mulai dari 35 ya. Ini base-nya. Nah, kalau magmanya itu dia mafic, itu dia hanya sampai 2,3 km aja dari atas, dari surface. Sedangkan kalau dia magmanya itu dia felsic, itu dia selalu bisa mencapai ke permukaan. Begitu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Pertama adalah semakin pertama adalah bagaimana konfigurasi pembentukan daripada magmanya. Apakah magmanya itu dia terbentuk di continental crust atau yang dia terbentuk di oceanic island atau island arc. Nah, semakin dia terbentuk di daerah yang dia asam, yang dia terbentuk di continental crust, maka dia akan semakin dalam juga dapur magmanya. Dapur magmanya semakin dalam, dan karena dia semakin dalam, maka magmanya akan semakin mudah untuk mencapai ke permukaan. Iya, ya betul, semakin mudah mencapai ke permukaan ya. Dan juga tergantung pada nilai daripada densitas daripada magmanya. Atau apakah kandungannya itu dia mafic ataukah kandungannya itu dia felsic. Nah, semakin dia felsic, maka dia akan semakin mudah untuk mencapai ke permukaan. Oke. Oke. Dia bisa menjalar ke permukaan, dia bisa propagation, dia bisa propagasi, dia bisa menjalar ke permukaan dengan cara mengatasi kedua isu ini. Ada dua critical issue di sini. Pertama adalah what condition allow brittle fracture to start forming and condition cause resulting there to cease propagating. Jadi kondisi apa yang dia bisa menyebabkan fracture-nya itu dia bisa terbentuk, dan kondisi apa yang dia bisa menyebabkan depth-nya itu dia bisa naik ke atas, bisa menyusup ke atas. Jadi bagaimana caranya dia bisa memecahkan continental crust tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa menyusup ke atas sebagai dike. Nah, ada namanya properti batuan yang dia mengontrol proses ini. Kita sebut sebagai fracture toughness atau ke ketangguhan daripada fracture. Ketangguhan daripada kepecahan. FT, fracture toughness, is combination of a number of rock properties. Dia adalah kombinasi dari beberapa properti batuan, seperti misalkan tensile strength, typical size mineral grain, and difference between the pressure in the molten rock waiting to interfere, and the compressive stress trying to force the fracture shell. Nah, ini dia fracture toughness itu dia dari beberapa properti batuan yang lain ya. Jadi dari tensile strength, dari tipikal butiran mineralnya berapa besar, kemudian berapa perbedaan tekanannya daripada batuan yang dia mau ke atas sama batuan yang ada di atasnya. Nah, di sini juga terpengaruh oleh surface tension. Jadi karena magma itu dia punya tekanan permukaan, maka dia akan menghambat si magma, menghambat si liquid yang dia mau naik ke atas itu dia agar dia tetap di bawah. Jadi kalau kita punya, gampangin, kalau kita punya sebuah celah di sini, kemudian sini kita punya liquid di bawahnya, kemudian kita tekan dari bawah liquid ini, maka bagian sini sama sini itu dia akan tertahan oleh gaya kecil, kita sebut sebagai surface tension. Jadi seakan-akan ada infinite thin film over the surface of mineral grain so that melt cannot enter an extremely narrow crack at all.
Jadi dia seakan-akan tidak bisa masuk ke atas. And so, the extreme tip of the opening fracture will not contain liquid rock. Jadi ya kalau dia opening-nya itu dia terlalu kecil, terlalu tajam ya, maka dia tidak bisa dimasuki oleh liquid rock atau ya magma. Will the fracture tip be vacuum? Ya, ini apakah yang dia ini tadi misalkan ada fracture yang dia tajam kayak gini, kemudian di bawahnya ada ada liquidnya, kan dia nggak bisa masuk ya liquidnya kalau dia terlalu kecil ya, karena ada surface tension. Apakah di sini dia nggak ada isinya? Ternyata tidak. Ternyata diisi oleh gas-gas yang ada di dalam magma. Jadi kalau kita punya wadah gitu ya, di atasnya ada retakan-retakan, maka bagian bawahnya itu dia akan diisi full oleh cairan, dan bagian atasnya di sini akan diisi oleh gas-gas yang dia kecil-kecil. Oke. Ini masih banyak yang dari bagian gasnya. Pertama adalah vesikulasi dan kedua adalah decompression. Jadi bagaimana si apa namanya? Si gas itu dia bisa naik ke atas atau yang dia bisa terbentuk ya. Ada dua proses, ada vesikulasi sama decompression. Pertama adalah proses vesikulasi. Vesikulasi ini adalah proses di mana si magma itu dia ini disebut juga sebagai exsolution ya. Proses di mana si magma atau kandungan daripada magma yang dia volatil, yang dia mudah menguap tadi, yang dia bisa terbentuk sebagai uap, itu dia terbentuk sebagai bubble. Jadi pembentukan gelembung-gelembung. Jadi dari cairan-cairan yang dia cairan-cairan yang dia mengandung bahan-bahan yang dia mudah menguap, pertama adalah prosesnya adalah vesikulasi. Jadi dia dari bahan-bahan yang dia menguap itu dia mengalami perubahan fase ya. Jadi dia menguap. Jadi dia berubah dari fase cair menjadi fase gas. Sehingga di dalam magma ini akan terkandung, misalkan ini magmanya, di sini akan terkandung butiran-butiran atau bubble-bubble kecil yang dia mengandung gas-gas atau volatil daripada magmanya. Kemudian kedua adalah proses decompression. Ini proses di mana confining pressure daripada magmanya itu dia berkurang. Is the process of lowering the confining pressure around magma body, which helps gases from bubbles and finally escape to shallower depth in the Earth's crust. Jadi dari awalnya dia yang terbentuk di sini, kalau di sini tekanannya berkurang di sekitar magmanya, maka dia akan terbentuk bersamaan, dia akan bergabung-gabung, dan dia akan bisa masuk ke bagian-bagian yang lebih tinggi. Misalkan di sini ada magma di sini, ini ada bubble-bubble-nya akan bertambah besar, dan dia akan mencari kerak-kerak retakan-retakan yang dia lebih dangkal. Atau gampangnya kayak gini. Jadi kalau kita punya sebotol Coca-Cola ya kan, kita kocok pertama, maka yang paling pertama terbentuk adalah proses vesikulasi kan. Berarti di dalam botolnya itu akan ada proses pembentukan bubble-bubble. Jadi kalau kita punya botol minuman ini misalkan ada soda, kita kocok, dalamnya sini akan terbentuk butiran-butiran gas kecil. Tapi dia tidak cukup kuat untuk bisa menerobos ke atas tutupnya. Nah, kecuali ketika kita buka sedikit botolnya, berarti dia sedang mengalami decompression, maka gas-gas yang tadi terbentuk di sini akan langsung secara brutal akan ke atas dan dia akan keluar ke atas ini. Jadi akan berusaha untuk mencari darah dengan densitas yang hampir sama dengan sekitarnya ya, berarti di atmosfer ya berarti. Kayak gitu. Jadi ada vesikulasi sama
decompression. Ini adalah solubility atau kelarutan. Nah, mungkin sampai sini dulu aja ya. Ini kita cukupkan di sini, silakan ditulis dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Aku tanya, semalam jadi sama Mas Rafli ya, apa enggak? Nggak ada pertemuan sama Mas Rafli, Mas, tadi malam. Oh, oke. Udah dihubungi ya? Ada yang coba menghubungi Mas Rafli semalam? Atau nanti malam DM sama Mas Rafli nggak, teman-teman? Tapi yang di jadwal itu yang sama Mas Raffi jadi hilang, Mas. Oh, oh, oke. Berarti dihapus ya sama beliau. Oh, belum. Bentar. Oh, enggak. Masih ada. Oh, yang semalam ya? Nggak ada ya berarti? Berarti yang nanti malam mungkin ya sama Mas Rafli ya? Sama besok. Oke. Aku mau tanya lagi. Yang ikut TO atau yang Epsilon itu siapa? TO-nya Toiki sama yang Epsilon itu siapa aja? Ada yang ikut? Indonesia, Alia. Siapa lagi yang ikut? Ikut ya guys ya. Udah dua aja dah yang ikut.